Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW iX ini adalah salah satu bintang di Gias 2022 dan ini pertama kali ditampilkan ke publik di Gias. Dan di video kali ini kita akan melihat mobil yang sangat spesial ini karena ini adalah SUV BMW pertama yang dibangun dari nol khusus untuk platform mobil elektrik, dan ini adalah mobil kedua BMW setelah BMW i3 yang dibangun dari nol memang khusus untuk mobil elektrik. Nah, mobil ini Anda bisa lihat secara langsung di booth BMW di Gias 2022 yang berlangsung di ICE BSD dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022. Jangan sampai ketinggalan mengikuti ajang Gias 2022 ini karena akan sangat menarik. Ajang ini diikuti oleh 25 merek mobil penumpang dan komersial, 13 merek motor, dan ratusan merek industri pendukung. Di Gias 2022 Anda bukan hanya bisa melihat mobil baru, tapi juga teknologi baru dan mobil-mobil konsep yang akan membuat Anda bisa mengintip masa depan. Dan untuk pertama kalinya di Gias 2022 juga akan ada indoor test drive area di mana Anda bisa mencoba mobil-mobil listrik keluaran terbaru di area test drive di indoor. Dan penjualan tiket Gias 2022 hanya bisa Anda dapatkan secara online di website Auto 360. Jadi jangan ketinggalan Gias 2022, sampai ketemu di sana dan Anda bisa langsung bertemu dengan mobil ini, BMW iX. Sekarang kita akan bicara tentang desainnya dulu. Sebenarnya pertama kali saya bertemu dengan iX itu bertemu dengan nenek moyangnya dulu, atau model yang menginspirasi dari iX ini yaitu BMW Vision iNext Concept Car. Itu di tahun 2018, ketika itu BMW mengeluarkan sebuah SUV yang sangat futuristis dan full elektrik, dan itu ternyata terkonversi menjadi iX sebagai produk massalnya, dan kelihatan gurat-gurat desainnya masih ada sebagian dari BMW iNext konsep itu, walaupun memang tidak sedramatis iNext. Dia cukup banyak di tone down untuk keperluan di harian, tapi masih ada sejumlah detail-detail yang menarik, terutamanya di bagian depan. Kita bisa lihat grill yang sangat besar atau memanjang ke bawah ini tetap ada, tapi ya karena ini mobil elektrik dia tidak dia tidak bolong lagi. Dan di dalam grill ini ada sejumlah kamera dan sensor yang akan sangat vital untuk melindungi mobil ini karena terintegrasi dengan sistem radarnya yang juga dilengkapi kamera yang di atas itu. Jadi ini semua di balik grill. Dan grill ini istimewa karena pertama, kalau Anda lihat di sini ada garis-garis elemen pemanas. Jadi dia mencegah panel ini berembun atau tertutup salju kalau misalnya di negara dingin, sehingga ada elemen pemanas untuk memastikan ini tetap clear sehingga sensor itu bisa bekerja dengan baik. Dan bagaimana kalau gores? Karena di depan ini bisa kena stone chip, bisa kena debu yang akan membuat tergores. Nah, dia dilengkapi dengan teknologi self healing. Jadi seperti yang banyak dimiliki oleh paint protection film premium saat ini gitu ya. Tapi ini sudah terintegrasi dengan mobilnya. Jadi kalau dia kena scratch, nah seperti ini. Begitu terkena panas, dia akan langsung sembuh lagi dengan sendirinya. Dan ini adalah bagian yang paling penting lah dari desain depan mobil ini karena di sini tersimpan teknologi-teknologi canggih di baliknya. Lampu laser sudah standar. Kemudian ini ada lubang-lubang angin yang ini benar-benar lubang angin yang real. Tapi yang di sini dia tertutup, dia hanya terbuka kalau misalnya membutuhkan pendinginan, dan mobil listrik membutuhkan pendinginan hanya sedikit. Kemudian kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini velgnya velg khas mobil listrik ya, jadi lumayan banyak tertutup untuk profil aerodinamika yang lebih baik, dan dia untuk pasar Indonesia ini menggunakan 21 inci baik di depan maupun di belakang dengan lebar ban 255 mm, aspek rasio 50, sama depan dan belakang ukurannya sama.
Dan walaupun kelihatan mobil ini nggak terlalu tinggi sebagai sebuah SUV, tapi dia masih mempunyai ground clearance 200 mm. Jadi masih cukup layak lah sebagai sebuah SUV. Dimensi mobil ini secara panjang dan lebar itu dia mirip dengan BMW X5. Tapi secara tinggi dia mirip BMW X6. Jadi dia lebih rendah memang profilnya. Dan di bawah sini ada baterai yang cukup besar. Baterainya ini ukurannya sekitar 76,6 kWh, walaupun yang terpakai itu hanya 71 kWh. Jadi memang ada buffer di atas dan di bawah untuk mencegah baterai itu terlalu kosong atau terlalu penuh. Jadi yang bisa digunakan adalah 71 kWh dan itu bisa menjalankan mobil menurut klaimnya itu sejauh 425 km. Nah, kalau kita mau mengisi daya di sini ada untuk AC atau DC, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita ke bagian belakang. Wow, ini saya sangat suka dengan lampu belakangnya, dia pipih dan ini hitam serta abu-abu jadi seperti efek smoke. Tapi kalau kita nyalakan lampu, nyalanya soft sekali lampu LED-nya dan ini profilnya benar-benar futuristis. Kemudian ini bumper juga tertutup semua. Ini ada aksen hitam ya, mungkin supaya tidak terlalu polos putih semua. Ya ini emang ada diffuser di kanan dan di kiri. Kalau di mobil biasa ini biasanya knalpot ada di sini, tapi ini mobil elektrik jadi tidak ada knalpot sama sekali. Ya biar kelihatan lebih sporty mungkin ya. Ini bumpernya tipis sekali. Jadi ya benar-benar tipis sekali, unik dan lebih unik lagi pada saat kita buka bagasinya. Anda bisa lihat ada lampu di kiri dan kanan. Jadi ini adalah lampu yang full set. Dia ada lampu kecil, kemudian dia ada lampu sen juga, hanya tidak ada lampu mundur. Ini fungsinya ketika kita buka bagasi, pengendara belakang masih bisa melihat ada lampu ini. Dan kalau Anda bisa lihat di sini materialnya, ini carbon fiber reinforced plastik. Jadi mobil ini dibuat dengan material yang ringan, walaupun karena ini mobil elektrik, baterainya besar, dia tidak ringan juga. Bobotnya ini sekitar 2.400 kg. Untuk kapasitas bagasi, nah ini bisa kita tutup seperti ini. Kapasitas bagasinya nggak gede-gede banget, sekitar 500 liter dalam keadaan kursi itu tegak. Tapi kalau kurang Anda bisa lipat kursi tengah itu dengan perbandingan 40, 20, 40 dan di bawah sini juga masih ada space yang cukup dalam. Ini bisa ditempatkan nih charger. Ada portable chargernya di sini. Tapi jangan khawatir karena ketika Anda membeli sebuah iX, Anda akan mendapatkan wall charger 22.000 watt. Nah, wall charger seperti inilah yang akan Anda dapatkan kalau Anda membeli sebuah iX. Tapi walaupun dia kapasitas maksimalnya bisa 22.000 watt mensuplai listriknya, tapi dari mobilnya sendiri untuk listrik AC dia maksimal bisa menyerap 11.000 watt ketika di charge. Tapi ketika di charge menggunakan fast charging yang DC, dia bisa lebih dari 150.000 watt kemampuan menerima dayanya. Nah, dengan 11.000 watt, mobil ini bisa di-charge dari 0 sampai 100% itu dalam waktu kira-kira 8,5 jam. Jadi nggak terlalu lama, kita bisa tidur, kita colok dan dia besoknya akan penuh lagi. Dan dengan 100% dia bisa menempuh jarak 425 km. More than enough untuk berkendara di dalam kota. Sedangkan kalau berkendara di luar kota, nanti setelah G20, PLN itu akan punya banyak charger 200 kW yang akan disebar di rest area. Nah, disitulah mobil ini bisa menikmati pengecasan yang sangat cepat, bisa 150.000 watt menggunakan charger DC-nya dan bisa mengecharge 0 sampai 100% tidak sampai 1 jam. Nah, salah satu keuntungan mobil listrik adalah space yang sangat lega. Apalagi ini adalah mobil yang dibuat dari awal memang sebagai mobil listrik. Nanti Anda akan lihat interiornya itu lega sekali. Dan biasanya mobil listrik itu akan ada front trunk atau bagasi di depan yang Anda bisa manfaatkan juga untuk menyimpan barang-barang. Tapi BMW iX ini tidak ada penyimpanan di
depan. Jadi ini di bagian dalam ini penuh semua dengan controller, motor listriknya, semua peranti-peranti penggerak listriknya itu ada di bawah kap ini. Dan kap ini udah tidak bisa dibuka, hanya bisa dibuka oleh authorized personel dari BMW. Kira-kira gambar dalamnya tuh seperti ini. Jadi memang sudah penuh, tidak ada lagi space untuk menyimpan barang. Jadi walaupun SUV ini ukurannya cukup besar, tapi ya sangat disayangkan tidak memanfaatkan sepenuhnya arsitektur penggerak listrik untuk mendapatkan bagasi di bagian depan. Tapi ada pertanyaan lah, terus kalau mau ngisi air radiator, bukan air radiator lewat dibuka juga oleh teknisnya. Bagaimana kalau mau ngisi air wiper? Di sini. Jadi ini bisa dibuka seperti tangki bensin. Nah, Anda mengisi air wiper di sini. That's it. Tapi kalau misalnya Anda mau ganti aki 12 voltnya atau mau memeriksa sistem kelistrikannya, semua harus dilakukan oleh bengkel resmi BMW. Nah, sekarang berapa warranty yang diberikan untuk mobil ini? Untuk mobilnya sama seperti BMW yang lain itu 3 tahun. Sedangkan untuk servisnya itu 5 tahun gratis atau tanpa batas kilometer. Jadi servis inklusifnya itu tanpa batas kilometer. Sedangkan untuk garansi baterainya sendiri itu 8 tahun atau 160.000 kilometer. Harga jual dari BMW iX ini cukup menarik. Mengingat mobil ini merupakan rival langsung dari Tesla Model X, ternyata BMW di Indonesia menjual iX seharga 2,267 miliar rupiah off the road. Yang itu artinya jauh sekali di bawah Tesla Model X yang menyentuh angka 3 miliaran. Ya, karena kap mesinnya nggak bisa dibuka, saya jelaskan penggeraknya dari luar saja. Jadi intinya mobil ini memiliki 2 motor, satu di depan, satu di belakang, dan menggerakkan ke 4 roda. Jadi mobil ini adalah all wheel drive. Serta motor tersebut bisa menghasilkan tenaga hingga 326 HP dan torsi 630 Nm. Torsinya besar sekali, dan karena ini adalah mobil listrik jadi dia akan sangat instan tenaganya, dan karena dia all wheel drive juga Anda tidak perlu takut slip, dan itu membuat figur akselerasinya juga bagus. Walaupun mobil ini beratnya di atas 2,4 ton, tapi mobil ini masih bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 6,1 detik, dan top speednya bisa dicapai hingga 200 km per jam. Oke, sekarang kita masuk ke belakang, dan ini yang menarik ya, karena biasanya kalau mobil yang dibuat futuristis itu dia rata seperti ini dengan pintu, tidak ada tonjolan tuas pintu, tapi dia ada tuas yang nanti bisa menonjol ketika kita mau buka pintu. Nah, BMW punya solusi yang lebih mudah untuk digunakan. Jadi dia ini bolong, jadi Anda tinggal masukkan tangan ke dalam dan Anda tinggal buka seperti ini. Sangat mudah, dan bahkan dia teriluminasi juga. Jadi ada lampunya di sini. Jadi tetap terlihat futuristis karena dia rata, tapi Anda akan masuk keluar dengan mudah. Kemudian di sini juga ada ambient slide. Nah, ambient slide ini yang akan berkedip ketika Anda mengunci atau membuka pintu. Jadi ini bisa menjadi indikator karena tidak ada lagi tuas kunci yang nongol ke atas atau turun ke bawah. Ini semua dilihat dari lampu ini. Kemudian satu yang saya sangat suka, walaupun ini sebuah SUV tapi dia menggunakan frameless door baik di belakang maupun di depan. Ya sebenarnya mobilnya nggak sporty amat sih, tapi frameless door ini bikin tampilannya jadi unik, dan wah, dalamnya dong leganya luar biasa. Anda bisa lihat. Dia juga sudah menggunakan vacuum door, jadi soft close seperti itu. Oke, ini dalamnya lega sekali. Ini adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan Anda bisa lihat ini legroomnya masih lega, headroomnya juga masih lega, walaupun ini menggunakan panoramic roof. Dan kursi memang agak pendek ya, jadi kalau seperti ini kesannya itu paha tidak tersangga dengan baik, tapi dia ada ruang di bawah kursi depan dan Anda bisa menselonjorkan kaki, jadi ini rileks sekali. Dia tidak bisa reclining, tapi ini sudah cukup rebah, dan bangkunya ini empuk. Jadi
ini tempat yang sangat nyaman di belakang. Kemudian Anda punya AC dual zone, jadi 4 zone total, depan 2, belakang 2. Serta yang menyenangkan adalah ada 2 buah USB-C slot di masing-masing kursi depan. Jadi di sini ada 2, di kanan juga ada 2, dan Anda bisa menge-charge 2 gadget secara bersamaan. Dan kalau Anda mau membawa 3 orang di belakang itu juga nggak masalah, karena seperti saya bilang tadi, ini adalah mobil yang dari awal dibuat sama BMW hanya untuk menggunakan penggerak listrik. Jadi karena di bawah itu baterainya rata dan Anda tidak perlu shaft atau gardan lagi ke belakang untuk menyalurkan tenaga dari mesin. Jadi di sini rata sekali. Anda bisa duduk di tengah juga, kakinya masih nyaman ya, walaupun bangkunya tidak senyaman di kanan dan di kiri, tapi ini orang dewasa masih bisa duduk secara cukup nyaman di bagian tengah ini. Kemudian armrest ini juga ukurannya proper, dan saya selalu suka BMW itu menempatkan cup holdersnya itu terpisah, jadi tidak mengganggu tangan pada saat kita meletakkan minuman di sini. Lantas di bangku depan ini juga ada slot. Nah, ini ada slot seperti ini. Ini untuk memasang aksesoris. Ada coat hanger, kemudian ada dudukan untuk laptop, dudukan untuk iPad. Dan ini aksesorisnya bisa dibeli secara terpisah di dealer resmi BMW. Satu yang sangat spesial adalah panoramic roof-nya ini. Satu, dia sangat besar, jadi memberi kesan yang terang dan kesan yang mewah. Kedua, ini dilengkapi dengan teknologi elektrokromatik yang dia bisa membuat kaca ini gelap dan kaca ini terang hanya dengan satu sentuhan tombol. Seperti ini, terang ketika kita mau gelapin lagi. Dan ada sound efeknya ya, duding, duding. Jadi seperti futuristis sekali. Nah sekarang kalau kita terangin, nah seperti ini. Nah ini kita bisa melihat keluar karena transparan kacanya. Dan enaknya karena dia bukan mechanical tapi dia electrical seperti ini. Ketika Anda matikan mesin, ketika Anda kunci mobil, Anda parkir dan Anda lupa menggelapkan lagi, dia langsung menggelapkan secara otomatis supaya mobil tidak terlalu panas. Misalnya kalau kita parkir di tempat yang panas, dan tentu saja lebih privacy karena tidak bisa diintip dari luar. Kemudian seat belt ini biru sesuai dengan nafas mobilnya yang ramah lingkungan, serta di belakang ini ada hook untuk ISOFIX yang Anda bisa buka secara mudah seperti ini. Ini overall belakangnya sangat nyaman, walaupun dia tidak reclining dan dia fix bangkunya, tapi ini terasa comfortable. Dan ini juga ya, panel pintunya ini besar sekali, jadi Anda bisa menyandarkan tangan secara proper juga di sini. Dan bukaan pintunya sudah elektrik seperti yang ada di BMW i8, jadi dipencet seperti ini. Terus ada pertanyaan, nanti kalau misalnya sikringnya putus gimana, nggak bisa keluar mobil dong kita? Oh, BMW tetap menyediakan override manualnya di sini. Anda bisa buka pintu dengan 2 cara, dengan tombol elektrik atau dengan tuas manual seperti ini. Sekarang kita bagian depan. Ya, tapi ada 2 hal yang agak disayangkan di belakang. Yang pertama, tidak ada gantungan buat pegangan tangan, serta dia tidak ada tirai buat menambah privacy di bagian belakang. Tapi bagian depan dari mobil ini istimewa. Hanya ada satu kata, amazing dalamnya. Bahkan kami berani bilang ini dalamnya lebih keren lagi dibandingkan BMW iNext Concept. Padahal biasanya mobil konsep lebih keren dalamnya, ini lebih keren lagi karena BMW iNext Concept itu layarnya dia masih 2 terpisah seperti ini, tapi ini layarnya integrated dan ini curved. Jadi benar-benar futuristis sekali kelihatannya, benar-benar layarnya itu melengkung. Kemudian ada sejumlah detail yang belum pernah kami temui di mobil apapun. Ini pertama, setirnya dia heksagonal, jadi setirnya nggak bulat tapi segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan sporty, tapi ini futuristis bentuk setir seperti ini. Kemudian di sini panel pengontrol ini kayu, tapi kayu ini adalah panel sentuh
dan Anda bisa mengendalikan sistem iDrive-nya dari sini. Kemudian di sini ada option kristal. Ini kristal yang sangat clear, tapi dia juga bisa touch sensitif juga. Gimana BMW melakukan ini? Ini detail yang sangat berseni, tapi juga memiliki teknologi yang canggih. Bahkan ada getarannya juga terasa ketika kita mengoperasikan ini. Dan ini juga bergerak secara fisik, walaupun bergeraknya sedikit sekali. Kemudian ini panel-panel kacanya di sini, dan kemudian di sini juga ada kristal-kristalnya. Ini keren sekali. Dan tapi ada beberapa detail yang ini sebenarnya khas di Mercedes-Benz, tapi ternyata mendarat juga di BMW, yaitu pengatur kursinya yang diletakkan di pintu seperti ini. Jadi ini memang mudah mengatur kursi di sini, tapi ini sebenarnya sudah jadi ciri khas Mercedes-Benz sudah lama. Memorinya juga di sini, dan ada tombol volume yang dari kristal juga yang ditempatkan di sini. Ini juga mirip dengan Mercedes-Benz yang sangat mudah pengoperasiannya. Apa alasan BMW menggunakan format yang biasa digunakan oleh kompetitor beratnya yaitu Mercedes-Benz? Well, jawaban dari BMW adalah karena mereka memiliki bentuk dari pengatur kursi yang dari kristal ini yang sangat cantik, dan kayaknya sia-sia kalau hanya ditaruh di tempat tersembunyi. Jadi mereka dengan bangga meletakkan di panel pintunya. Ya, apapun alasannya, tapi ini memang keren kelihatannya, mudah untuk digunakan, dan posisi duduknya sendiri sangat-sangat ergonomis. Bahkan ini salah satu SUV yang paling ergonomis. Setir bisa tilt dan teleskopik, dan ini jangkauannya juga jauh, dan di sini juga rata, jadi tidak ada kesan sempit sama sekali. Visibilitas sangat baik ke depan, walaupun di sini ada kamera yang besar, tapi visibilitas masih cukup baik. Ke samping juga, dan ini ada floating design seperti ini, dan di bawahnya ini ada wireless charging, kemudian ada USB-C di sini, tapi tombol-tombol itu sangat minimal di sini. Keuntungannya desainnya jadi keren, tapi kerugiannya adalah Anda ada beberapa pengaturan, bahkan seperti pengaturan AC saja Anda harus memencet di layarnya. Tapi ini membuat desainnya jadi clean, bahkan tombol-tombol di setir juga ini semakin dikurangi tombolnya. Adaptive cruise control misalnya ya, dia sudah ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, jadi sudah bisa semi autonomous. Tapi pengaturannya itu tidak diletakkan di setir semua, sebagian juga dimasukkan ke layar iDrive-nya. Sedikit merepotkan di awalnya, tapi Anda akan mendapatkan desain yang benar-benar clean dan simple seperti ini, dan sangat nyaman. Nah, berbicara iDrive-nya sendiri, ini adalah iDrive generasi ke-8, dan dia gambarnya sangat bagus, informasinya sangat lengkap, kemudian voice command-nya juga lebih responsif dan lebih bisa melakukan banyak perintah. Serta ini pertama kalinya BMW memasukkan iDrive 8 ini ke line up mereka di iX. Kemudian sekarang di i4. Nah, itu ada i4, tapi i4 itu nanti akan di review oleh Adit. Nanti Anda bisa lihat di video berbeda dari video ini. Nah, iDrive 8 ini pengoperasiannya sangat responsif, kemudian menunya ini banyak sekali. Mungkin pada saat pertama kali Anda bingung, ini gimana, ini menunya banyak sekali. Tapi Anda bisa memindah-mindahkan menu sesuai dengan mau Anda. Jadi Anda bisa mengorganize menu-menu ini sesuai dengan preferensi, sehingga akan membuat Anda lebih mudah untuk menggunakannya. Dan ini sangat lengkap dan sangat futuristis. Kemudian layar instrumen ini juga bisa diubah-ubah ininya, coraknya. Jadi Anda bisa memilih sesuai dengan kemauan Anda. Biasanya BMW kan agak kaku nih kalau di layout seperti ini, biasanya mereka fix gitu ya, tapi sekarang ada minimal ada 3 layout yang Anda bisa pilih. Dan head up display-nya juga sangat besar dan sangat canggih, dan bahkan layout dari head up display-nya juga bisa Anda ubah-ubah. Kemudian di sini ada lacinya, it's okay. Kemudian di sini ada, di mana bukanya? Oh, di sini. Iya, nggak gede-gede amat juga sih. Tapi yang jelas ini memang sebuah mobil yang konsep
dalamnya itu benar-benar menatap masa depan. Satu yang spesial lagi di mobil ini adalah sistem audio dari Harman Kardonnya, yang bahkan dia menempatkan speaker itu dan subwoofer di dalam kursi, sehingga ketika Anda memutar musik secara kuat, Anda bukan hanya mendengarkan musik tapi juga bisa merasakan, karena ada getaran yang sangat terasa di kursi ini. Tadi kami diperlihatkan demonya dan benar-benar suara itu jernih, kuat, serta terasa getarannya itu di badan yang membuat Anda seolah berada di sebuah teater yang memang sangat canggih dan sangat powerful itu sound systemnya. Dan ini rasanya nggak sabar nyetir mobil ini karena udah sangat menggugah. Well, Om Mobi udah pernah nyoba mobil ini di Eropa waktu itu, berangkat ke sana dengan BMW nyoba. Jadi kalau mau lihat impresi awalnya bisa tonton di channelnya Motomobi. Tapi nanti kita akan pinjam mobil ini kalau misalnya udah tersedia unit testnya, karena saya sangat penasaran dengan rasanya. Tapi ini interior yang luar biasa. Sama seperti bagian belakang, Anda bisa keluar dengan tombol elektrik, atau Anda ada tuas manual juga di bawah sini. Satu yang belum kami tahu adalah bagaimana rasa mobil ini di jalan. Tapi kami sudah melihat beberapa review di luar negeri, mereka sangat memuji kenyamanan dari mobil ini. Tapi itu di Eropa. Kalau di Indonesia nanti saya harus mengetes sendiri. Tapi itu baru bisa terjadi setelah unit tesnya tersedia dan saya bisa melakukan tes dalam jangka panjang. Tapi untuk sekarang ini sekian first impressionnya, menurut kami BMW iX ini sangat impresif dan dia cukup revolusioner dalam hal desain, apalagi di bagian dalamnya yang akan benar-benar membuat Anda seperti berada di mobil masa depan. Dan Anda bisa saksikan langsung pastinya di Gias 2022, atau kalau Anda sudah terlambat menonton video ini, Anda bisa cek di dealer resmi BMW mengenai BMW iX ini. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.